Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi pada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemenuhan dokumen dan performan untuk butir 3, yaitu di instrumen IASP atau persiapan akreditasi Bapak Ibu yang nanti penilaiannya menggunakan instrumen akreditasi satuan pendidikan yang terbaru. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mempersiapkan dengan baik. Asal Bapak Ibu mengikuti video ini sampai selesai dan mau bekerja sama dengan guru dan tim menggunakan arahan yang ada di dalam video ini, saya yakin nanti hasilnya akan maksimal. Tapi kalau dilihat videonya separuh-separuh sehingga terputus ya, informasinya itu nggak jelas seperti itu. Ya. Dan agar mendapatkan notifikasi pada butir yang berikutnya, butir yang keempat, maka saran saya Bapak Ibu segera klik subscribe, like, dan lonceng. Karena kalau nggak subscribe ya Bapak Ibu nggak akan pernah mendapatkan notifikasi dari saya bahwa Bapak Ibu nanti akan mendapatkan informasi yang terbarunya itu nggak akan mendapatkan kalau nggak subscribe. Kalau subscribe ya akan mendapatkan. Ciri-ciri sudah subscribe itu kalau tulisan subscribe yang merah ini sudah menjadi hitam, itu sudah subscribe. Dan kalau sudah subscribe nggak usah subscribe lagi, cuman sekali saja, ya kan? Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan coba mengurai satu persatu dokumen apa yang perlu disiapkan, kemudian performan apa yang harus disiapkan oleh sekolah. Baik Bapak Ibu, sekarang langsung saja kita ke materi kita. Nah, ini Bapak Ibu, di butir ketiga ini indikatornya adalah ini indikator ya. Indikator ya. Indikatornya adalah siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah. Nah, subindikatornya siswa mampu menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab yang membudaya dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kriteria namanya orang siswa yang tangguh itu yang pertama, di sini siswa mengerjakan tugas selalu tepat waktu. Yang kedua, semua siswa belajar dengan penuh semangat. Yang ketiga, semua siswa tidak mudah menyerah atau putus asa. Yang keempat, siswa terbiasa melaksanakan pekerjaan tanpa harus disuruh. Kemudian semua siswa melaporkan setiap pekerjaan yang dilakukan. Ini kriterianya. Jadi, kalau nanti Bapak Ibu ini kan ketika nanti melakukan observasi, kemudian wawancara, kemudian telah dokumen Bapak Ibu, ini dasarnya. Yang akan dicari ya ini sebenarnya. Inilah kinerja yang akan menentukan apakah baik tidak itu adalah di kriteria ini. Kalau dari kelima ini semua beres dan hasilnya baik, saya yakin baik. Tapi orang mengatakan baik apa tidak itu pertama dilihat apa? Dokumennya. Pertama itu ya, dokumen. Dokumen apa yang diperlukan Bapak Ibu? Dalam hal ini di butir yang ketiga yang dibutuhkan adalah portofolio tugas dalam pembelajaran yang mencakup materinya apa, nilainya berapa yang diperoleh siswa. Jadi apa? Semua guru harus punya portofolio tugas dalam pembelajaran. Misalkan ada tugas ke-1 materi tentang apa, tugas kedua materi tentang apa, tugas ketiga materinya apa, ya toh? Kemudian Bapak Ibu itu setiap siswa ya harus punya seperti itu. Kemudian nilainya berapa. Nah, bagi guru gimana yang perlu disiapkan? Bapak Ibu guru harus menyiapkan dokumen rekapnya ada dan buktinya ada. Caranya gimana membuat rekap Bapak Ibu? Nah, ini kalau saya contohkan di sini aja barangkali ya. Rekap itu nanti isinya mungkin bisa di sini misalkan rekap. Yang pertama nomor misalkan ya. Nomor ya. Kemudian nama ya, nama siswa. Kemudian mungkin tugas 1 atau T1 aja lah ya. T1 atau materi satunya apa? Materi 1, kemudian T2 ya, T2, T3 ya, T3 dan seterusnya. Di sini dibuat artinya supaya Bapak Ibu punya rekap dari semua. Mungkin kelasnya kelas berapa kalau perlu ya kan, dibuat seperti itu. Nah, ini sebagai bukti Bapak Ibu ketika nanti ditanya Bapak Ibu harus punya dokumen ini, ya kan? Gitu. Jadi, misalkan nomor 1 namanya namanya Karjono. Misal ya. Karjono. Salah tulisannya. Ya, oke. Gitu. Kemudian tugas 1 materi tentang apa? Bangun ruang misalkan. Dapat nilai berapa?
99. Wah, biar nggak 100 ya. Kemudian tugas yang kedua berapa? Kemudian apa saja? Nah, ini punya rekapannya. Ini rekap namanya, rekap. Tapi Bapak Ibu harus punya dokumen filenya, file apa ya? Namanya hasil pekerjaan siswanya itu. Artinya Bapak Ibu harus punya dokumen itu. Karena nanti yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu bahwa dalam hal ini portofolio itu tidak diupload di dalam Sispena, tapi akan diminta dalam ketika visitasi. Nanti ada guru 5, ambil 5 orang ditanya mana portofolionya. Kalau nggak ada, wow, jangan berharap mendapatkan nilai 4. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi ini apakah semua guru harus buat? Semua guru harus punya. Ya, portofolio tugas pembelajaran. Ini harus punya semua guru. Pekerjaannya apa, yang materi apa, nilainya berapa, harus punya di sini. Ya kan? Itu yang pertama. Itu nanti ditunjukkan saat visitasi. Ya. Kalau visitasinya nanti sudah sudah tatap muka, oh luar biasa ini. Cek gurunya berapa? 30. Mana 30 portofolio dari guru? Tanya satu-satu. Enggak ada. Jangan berharap dapat 4. Ya, tak? Jadi semua guru harus membuat seperti itu. Kemudian yang berikutnya, laporan pelaksanaan kegiatan ekskul yang mencakup jenis kegiatannya apa, partisipasi siswanya, dan dokumentasi kegiatan. Jadi di sini Bapak Ibu harus punya. Misalkan dalam nanti yang dicek pertama adalah Bapak Ibu di dokumen 1. Ekskulnya ada berapa? 9 tertulis di sana. Pertama sepak bola, futsal, voli, catur, bulu tangkis, tari, kemudian vokal grup dan lain sebagainya. Ini misal saja. Nah, itu masing-masing di sana sudah ada, akan ditanya satu persatu. Ini ada 9 ini Pak, kalau di program Bapak, di dokumen 1-nya. Bisa saya minta dokumen untuk ke-9 ini? Tidak ada. Wah, jangan berharap Bapak Ibu sudah selesai itu, jangan berharap untuk dapatkan 4. Ya. Karena apa? Dokumennya saja atau aturan atau dokumen laporannya saja nggak ada. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi harus dibuat. Yang dibuat di sini seperti apa? Yang diperlukan di sini adalah jenis kegiatan, misalkan pramuka, ya kan? Partisipasi siswanya ada berapa? Kemudian dokumen kegiatan, yaitu daftar hadir, foto kegiatan, itu dilampirkan semua. Bentuknya kayak apa? Asesor tidak akan menanyakan bentuknya, kreativitas masing-masing. Tidak akan menanyakan harus begini, harus begitu, tidak. Tapi intinya harus ada itu. Nah, itu Bapak Ibu. Itu nanti ditunjukkan saat visitasi. Tidak di dalam, tidak masukkan kayak Sispena, tidak diupload Bapak Ibu. Harus disiapkan. Ya toh? Nah, itu. Ini baru dokumen Bapak Ibu. Ya, baru dokumen. Kemudian sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu di sini, ya. Di sini siswa kriterianya. Kalau di sini siswa belum menunjukkan perilaku tangguh, artinya ada tugas nggak dikerjakan dan sebagainya, udah mesti 1. Siswa belum konsisten menunjukkan perilaku tangguh, artinya nggak semuanya, berarti ya paling baru 2 kalau udah banyak. Yang ketiga, menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam pembelajaran di kelas. Semuanya ada, dokumennya ada, tapi masih kadang-kadang ya tidak belum membudaya, ya belum membudaya, maka dia masih nilainya 3. Tapi kalau siswanya sudah perilaku tangguh, bertanggung jawab, membudaya dan aktivitas di sekolah, maka dia akan mendapatkan level 4. Bagaimana cara pembuktian kinerjanya? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Jadi pembuktian kinerjanya di sini, pertama kalau dokumen tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang di sini ada yang telah dokumen tadi ya. Siswa itu mengerjakan tugas tepat waktu. Nanti Bapak Ibu harus bisa membuktikan apakah tepat waktu apa tidak. Maka Bapak Ibu harus nulis. Harus ada perintahnya, memberikan tugas ini kapan, selesainya kapan, dikumpulnya kapan. Harus ada data itu. Ketika ditanya, wah lupa, itu berarti nggak tertib dalam menulis, Bapak Ibu. Tidak tertib dalam administrasi. Nah seperti itu bisa diprotes siswa juga kalau seperti itu, ya kan? Gitu. Kemudian belajar dengan penuh semangat. Apa bukti Bapak Ibu nanti katakan siswanya semangat nggak? Oh semangat. Buktinya apa? Nanti di sini dibuktikan dengan ditanya, dengan wawancara di siswa. Apakah Bapak Ibu benar ngajarnya itu membuat anak siswa senang?
apa namanya menyenangkan atau malah sebaliknya menyebalkan. Ya, kemudian tidak mudah atau tidak mudah menyerah atau putus asa. Ini apa buktinya? Kalau tugas itu selalu selesai. Wah, misalkan seperti ya, itu yang akan dibuktikan. Itu baru telah dokumen. Kebetulan di sini tidak ada observasi, langsung telah dokumen, Bapak Ibu. Kemudian wawancara. Siapa yang diwawancarai? Yang diwawancarai adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, ketika wawancara kepala sekolah nanti akan ditanya mungkin 2-3 jam. Itu mulai butir 1 sampai butir 35 yang ada wawancara dengan kepala sekolah itu akan ditanya. Pada saat itu yang ditanya hanya kepala sekolah itu. Yang lain nggak ada, guru ya belum tahu, siswa juga belum tahu. Karena tempatnya berbeda. Nah kalau tempatnya ada bareng di situ ya nanti ketahuan dong jawabnya. Kan gitu ya. Ketika ditanya, Pak Kepala Sekolah, apakah pengerjaan tugas selalu tepat waktu? Anak-anak, oh tepat waktu, kata kepala sekolah. Tanya guru gimana? Ya kita kadang-kadang ada sih Pak, sedikit tapi nggak banyak. Katanya. Begitu ditanya siswa, pernah nggak kamu terlambat? Terlambat pernah. Banyak nggak kawan-kawan terlambat? Banyak. Nah ini kan berarti sudah tidak membudaya namanya itu. Jadi yang dikatakan tangguh sudah tidak tangguhnya itu tidak membudaya. Nggak mungkin level 4 itu. Gitu. Kemudian berikutnya perilaku bertanggung jawab pembelajaran yang ini digalinya adalah pelaksanaan pekerjaan yang tanpa disuruh, kemudian pelaporan setiap pekerjaan dilakukan. Buktinya apa? Ya nanti ditanyakan. Kalau ditanyakan kepala sekolah umumnya menjawabnya bagus semua ya, oke, pokoknya yes. Ditanya guru juga, dia kalau mengatakan tidak malu juga dia guru, mesti mengatakan yang bagus. Masa namanya itu apa ya? Membuka aib sendiri istilahnya. Jarang yang berani, yang berani seperti itu jarang. Mesti dia, oh bagus Pak. Ya memang kadang-kadang sih anaknya dablek, anaknya jadi korban ya kan. Kemudian kalau siswa di sinilah Bapak Ibu ujung penentu apakah nanti bagus apa tidak di sini. Dan kalau Bapak Ibu nanti misalkan menyiapkan siswa yang benar-benar hanya disiapkan untuk akreditasi, akan kejebak semua siswa itu. Nggak bisa ngomong, akan kebongkar semua. Itu kira-kira seperti itu. Bapak Ibu ya. Nanti kesimpulannya dapat berapa, nanti ditulis dokumen apa saja yang ada, ya kan hasilnya seperti apa, disimpulkan dapat level berapa. Itu adalah sesuai dengan yang ada di sini tadi. Apakah semuanya mengerjakan tugas tepat waktu? Tidak. Ketika ditanya berapa persen? Ya kan? Ya 50%. Bahkan sekarang itu kalau daring ini Pak Allah, siswanya berapa? 32. Berapa yang bisa ngikutin pembelajaran? Paling separuh Pak, 15 atau 16. Berapa yang bisa mengumpulkan? 5. Ya toh? Seperti ini kira-kira. Inilah fakta tantangan berat bagi seorang guru. Inilah yang nanti juga kadang-kadang orang tua atau orang lain menyatakan meremehkan guru. Nah, saya tidak cocok sama sekali. Berat, jangan dikira guru itu enteng. Buktinya apa? Ketika daring semua siswa belajar dari rumah, jerit orang tua ya kan. Waduh saya nggak sanggup ngajarin ini, ngajarin itu, ngajarin ini, nggak sanggup. Apa biarkan sekolah. Begitu sekolah, kalau anaknya dablek dikit diingatkan anaknya ribut ya kan. Itu fakta bahwa tidak mudah ngatur anak. Gitu. Nah, ini mungkin juga bagi peringatan bagi orang tua. Kalau saya dari sekolah itu, namanya dijewer, ditangguh itu biasa. Dan itulah yang membuat akhirnya saya harus berusaha termotivasi untuk lebih baik, lebih disiplin, lebih mau belajar. Begitu. Kalau enggak ya, anaknya enggak belajar di sekolah, enggak mengerjakan tugas, dimarah sama gurunya, bapaknya datang mencak-mencak. Ya sudah, biarkan saja. Nanti kalau seperti itu akan dibiarkan, ujung-ujungnya ribut, nggak naik, ribut lagi. Jadi dia naik kelas, tapi dia sebenarnya nggak bisa apa-apanya. Bisa terjadi kalau caranya kayak gitu, ya kan? Nah, inilah fakta yang berat bagi Bapak Ibu. Nah, ini untuk guru, untuk menyiapkan dokumen-dokumen ini lumayan, jangan dianggap enteng, ya toh? Nah, sekarang perilaku siswa ini yang akan menjadi bahan penilaian. Utamanya ada di sini. Apakah semua mengerjakan tugas dengan tepat waktu? Yes. Wah, lumayan. Apakah semua siswa belajar dengan penuh semangat? Tidak. Karena faktanya daring yang datang separuh. Nah, itu kan enggak. Apakah semua siswa tidak mudah menyerah atau putus asa? Ya toh? Kan nanti yang ditanya begini. Gimana Pak? Siswa terkait dengan pengerjaan
tugas kalau di sekolah. Apakah semuanya siswa itu tepat waktu atau tidak, itu seperti itu? Menurut Bapak seperti apa? Dia akan cerita begini, bla 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 bla. Kita nyimpulkan, apakah siswa belajar dengan semangat? Seperti apa semangatnya siswa itu? Nah, ini pertanyaannya begitu ya. Bagaimana kesemangatan siswa dalam pembelajaran itu? Ya, dalam daring ini kadang-kadang Pak, waduh saya juga bingung, lah tambah ketahuan ya. Kemudian semua siswa tidak menyerah putus asa dan seterusnya. Itulah yang harus dipersiapkan. Sehingga apa Bapak Ibu? Ini harus dibiasakan, menjadi budaya, menjadi biasa. Semua siswa mengerjakan tepat waktu. Supaya menjadi budaya, kalau sering terlambat dibiarkan, ya semakin banyak yang terlambat. Artinya apa? Bapak Ibu punya trik supaya nggak sampai terlambat. Jangan sampai ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Mungkin seperti apalah, kerjasama dengan orang tua atau seperti apa. Itu yang harus dilakukan. Performance ini namanya kinerja. Supaya siswa semangat. Bagaimana caranya? Memberikan pembelajaran yang baik. Cara ngajarnya menarik, menyenangkan. Ya kan? Kemudian semua siswa tidak mudah menyerah. Jadi kalau misalkan memang ada sesuatu, kadang-kadang siswa, kan ada juga siswa yang mungkin dari segi fasilitas nggak ada, diberikan fasilitas itu supaya tidak menyerah. Ya kan? Kemudian semua siswa terbiasa melaksanakan pekerjaan tanpa disuruh karena sudah menjadi terbiasa. Sangat dihargai. Kalau mengerjakan diberikan penghargaan. Siswa tidak perlu disuruh, dia akan berusaha. Siswa kalau ada yang berhasil langsung jos, luar biasa. Aduh, ternyata anak saya ini luar biasa, bagus sekali. Nah, ini harus ditingkatkan semangatnya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian semua siswa melaporkan setiap kerjaan dilakukannya. Nggak ada siswa yang nggak mengerjakan tugas. Nah, ini berat Bapak Ibu, bukan enteng. Apalagi dalam masa pandemi ini sulit. Dokumennya akan diminta. Guru dalam misalnya kelas 7A. Siswanya berapa Pak? 32. Berapa yang melakukan tugas? 15. Selesai sudah, nggak bakalan 3 aja nggak dapat Bapak Ibu. baru dapat 2 itu. Nah, seperti itu. Itulah kira-kira untuk pembuktian atau kelengkapan yang ada di butir 3. Sekali lagi, yang pertama adalah portofolio. Itu adalah dokumen, portofolio tugas pembelajaran yang isinya adalah materinya apa, dapat nilai berapa, Bapak Ibu punya rekap dan punya dokumen ini. Yang kedua adalah laporan kegiatan ekskul. Kalau ekskul ada 10, maka harus ada 10 laporan. Siapkan masing-masing. Kemudian penyiapan performan atau kinerja. Di sini adalah tugasnya guru bagaimana membuat siswa senang, membuat siswa semangat, siswa tidak putus asa. Itu adalah harus dibiasakan semua guru. Nggak bisa satu guru, nggak bisa. Semua guru harus melakukan yang sama. Baru bisa dilakukan dengan baik. Kalau enggak, akan kebongkar bahwa ini ternyata hanya settingan karena mau akreditasi. Ketahuan Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Itu barangkali Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya agak lebih mudah, nggak ada yang diupload. Bapak Ibu agak tenang ya. Nah, karena nanti ketika dibagi tugas, nah ini kan tugasnya akan mencari meminta pada guru-guru. Nah, maksud saya untuk rekapnya, saran saya Bapak Ibu membuat caranya online. Gimana caranya? Lah itu, Bapak Ibu kita menggunakan Google Form, nanti kita buat dokumen menjadi rekap. Itu bisa. Ya toh? Seperti itu. Sukses selalu pada Bapak Ibu semuanya, tetap semangat. Ini yang bisa dicoba untuk di 3, maka pembiasaan yang paling utama, dokumen adalah pendukungnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya adalah nanti di butir 4, akan saya bahas sampai detail. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng agar mendapatkan notifikasi pada video di butir yang keempat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.